Ada berita mendadak dari Bollywood guys, mantan suami Karisma Kapoor, Sanjay Kapoor dikabarkan telah berpulang. Sanjay Kapoor berpulang di usia 53 tahun di London setelah terkena serangan jantung mendadak. Saat itu Sanjay Kapoor di tengah bermain pertandingan olahraga polo. Lalu tiba-tiba dia serangan jantung kemudian akhirnya meninggal dunia. Sekarang beberapa kabar telah beredar bahwa sebelum terkena serangan jantung, Sanjay Kapoor sebelumnya disengat oleh lebah. Menurut Kanggana, kejadian ini sangat aneh. Tiba-tiba seekor lebah masuk ke dalam mulut Sanjay Kapoor yang akhirnya membuat akibat yang fatal kepada Sanjay. 4 hari sebelum berpulang, Sanjay Kapoor sempat menulis tanda-tanda di Instagramnya mengatakan bahwa waktu kita di bumi ini hanyalah sementara. Ya, semoga saja dosa-dosa Sanjay Kapoor diampuni ya guys. Mimin tidak mau menghakimi Sanjay Kapoor, tetapi kalian tahulah apa perlakuan Sanjay kepada Karisma saat mereka masih suami istri dulu. Oh ya, Sanjay Kapoor telah menikah 3 kali. Pernikahan pertamanya adalah dengan perancang busana Nandita Mahtani pada tahun 1996 dan berlangsung selama 4 tahun. Ia kemudian menikah dengan aktor Karisma Kapoor pada tahun 2003. Pasangan itu memiliki 2 orang anak, Samaira dan Kian. Pada tahun 2014, Karisma dan Sanjay mengajukan gugatan cerai dengan persetujuan bersama. Perceraian mereka dirampungkan pada tahun 2016 setelah berpisah. Sanjay menikahi pria Sachdev pada tahun 2017. Bersama dengan berita kepergian Sanjay Kapoor, berikut adalah informasi viral sepekan ini. Informasi kedua, kecelakaan besar terjadi di lokasi syuting produksi perdana Ram Charan di India's House, film yang akan dibintangi oleh Nikhil Siddhartha. Seorang asisten juru kamera dan banyak anggota kru lainnya mengalami luka-luka karena insiden ini. Insiden tersebut terjadi saat para pembuat film sedang syuting adegan dengan latar belakang laut di lokasi syuting di dekat wilayah Shamshabad. Saat syuting, tangki air pecah dan menyebabkan banjir. Seorang asisten juru kamera terluka parah dalam insiden itu. Polisi wilayah Shamshabad tidak menerima informasi apapun tentang insiden tersebut saat berita ini diterbitkan. Tidak jelas pula apakah aktor Nikhil Siddhartha hadir lokasi syuting saat insiden tersebut terjadi. Video ini menunjukkan skala kerusakan di lokasi syuting di India's House. Banyak anggota kru terlihat menyelamatkan apapun yang tersisa dari lokasi syuting yang terendam banjir. Syuting segera dihentikan dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dilaporkan sejauh ini. The India's House berlatar belakang London sebelum kemerdekaan, mengisahkan tentang kisah cinta yang berkembang di tengah kerusuhan politik hebat saat itu. Entah ada sangkut paut apa dengan set air itu guys. Di sela-sela promosi filmnya Mah kemarin, Kajol ditanyai untuk berakting kembali dengan Shah Rukh Khan. Dan beginilah reaksi Kajol. Seorang jurnalis bertanya kepada Kajol kenapa dia tidak bersatu lagi dengan Shah Rukh Khan dalam kisah cinta yang lebih dewasa sesuai dengan masa kini. Kajol mengungkapkan keinginannya dengan mengatakan seperti berikut. Saya ingin sekali menonton film seperti itu. Artinya Kajol ingin hadir bersama Shah Rukh Khan di film kisah cinta lebih dewasa yang matang. Lanjut tentang apakah dia ingin bekerja dengan Shah Rukh Khan kembali, katanya iya tentu saja, kenapa tidak? Jika Shah Rukh Khan duduk di sini Anda pasti bisa menyarankannya. Tetapi kita lihat saja nanti, kata Kajol. Kajol juga memuji Shah Rukh Khan mengatakan Shah Rukh Khan memiliki cara yang luar biasa dalam menyampaikan sesuatu. Shah Rukh Khan bisa mengatakan bahkan jika Anda menaruh seekor sapi di hadapan saya akan bersikap seolah-olah saya benar-benar mencintai sapi itu. Itulah hal yang paling disukai oleh Kajol, bahwasanya Shah Rukh Khan adalah orang yang penuh dedikasi pada pekerjaannya. Oh ya, film terbaru Kajol Ma adalah film yang pembuatannya diawasi langsung oleh Ajay Devgan ya. Ajay sangat berhati-hati membuat film tersebut karena akan berkelanjutan dengan filmnya Shaitan Universe. Kajol mengatakan selama pembuatan film tersebut, Ajay selalu melecehkannya dan membuatnya repot, ungkap Kajol bercanda. Tapi emang benar guys, Ajay tidak memandang apakah itu istrinya atau bukan. Pokoknya dia sangat serius dengan film ini. Semoga saja sukses ya filmnya. Mahima Chaudhry baru saja merayakan hari ulang tahun putrinya yang ke-17 tahun, Ariana Chaudhry. Sejak dulu Mimin perhatikan kalau putri Mahima Chaudhry ini
adalah yang tercantik sejauh ini di antara anak-anak aktris lainnya. Nisa Dev kan mungkin cantik, tetapi banyak dari kalian yang tidak setuju dengan kata Mimin. Jadi kita mengangkat Ariana menjadi anak artis Bollywood yang paling cantik saat ini. Membagikan video yang menggemaskan di Instagram, Mahima mengabadikan momen saat Ariana terlihat membuat permohonan dan memotong kue ulang tahunnya. Sementara sang ibu berdiri di sampingnya, bertepuk tangan dan tersenyum. "Selamat ulang tahun sayangku," tulis Mahima dalam keterangan foto itu. Dalam video tersebut, Ariana melipat tangannya sebagai tanda terima kasih sebelum meniup lilin. Mengenakan pakaian serba putih, gadis berusia 17 tahun itu tampak anggun, sementara Mahima tampak sama anggunnya dalam balutan pakaian bernuansa merah. Kata netizen nih, Mahima dan putrinya fotonya sama-sama cantiknya, bahkan terlihat mirip katanya. Menurut Mimin, si anak yang lebih cantik daripada ibunya di masa mudanya ya. Semoga saja kalau ia berkarir jadi aktris, ia bisa merebut harga diri ibunya yang tidak begitu dianggap di Bollywood. Oh ya, Mahima juga terlihat lebih cantik dan lebih awet muda dari sebelum-sebelumnya di video ini. Apakah itu filter atau bukan, intinya Mahima dan putrinya memang sama-sama cantik. Ada alasan besar kenapa Bipasha Basu yang pernah menguasai industri Bollywood dengan tarian item songnya memilih menghilang dari Bollywood. Ya, alasannya itu berkaitan dengan kesehatan putrinya sesaat setelah dilahirkannya. Hanya 3 hari setelah Devi, putrinya, hadir di dunia, dia harus menghadapi kondisi cacat septum ventrikular, atau bahasa sehari-harinya sebuah kondisi di mana ada 2 lubang di jantungnya. Di umur yang ke-3 bulan, Devi harus menjalani operasi. Selama 5 bulan pertama kelahiran Devi, Bipasha merahasiakan semua ini dari orang, bahkan keluarganya sendiri. Bipasha melewati masa-masa sulit itu dengan ibu-ibu yang juga mengalami cobaan yang sama dengan Bipasha. Bersyukur Devi menunjukkan pertumbuhan yang sehat dan normal hingga sekarang. Itulah mengapa Bipasha terkesan tidak mementingkan lagi dunia film saat ini. Baginya, putrinya yang berhasil melewati masa kritisnya adalah harta yang paling berharga baginya. Ya, sebelum Nora Fatehi menjadi ratu item song saat ini guys, era 90 dan pertengahan 2000 kita mengenal hanya Bipasha Basu. Aktris yang sering membawakan lagu-lagu hits dan menjadi salah satu diva diperhitungkan di masa itu. Sejak Deepika menolak untuk tidak bekerja 10 jam per hari di film Sandeep Vanga, banyak pro dan kontra yang terjadi. Netizen jadi mempertanyakan apakah Deepika sekarang mulai menyombongkan status bintangnya. Dari Bollywood banyak sekali yang membela Deepika dan hampir tidak ada yang kontra kepadanya. Ajay Devgan dan Kajol turut berbicara mengatakan 8 jam bekerja untuk seorang ibu yang punya anak kenapa tidak diizinkan. Sutradara Kabir Khan juga mengatakan kalau Amir Khan dan beberapa aktor besar lainnya bisa bekerja 8 jam sehari, kenapa tidak dengan Deepika. Bahkan Sandeep Vanga beberapa waktu yang lalu mengungkapkan rasa kekecewaannya karena katanya Deepika telah membocorkan naskah filmnya itu. Sepertinya sutradara ini perlu dikasihani ya, ditolak oleh Deepika guys. Terlihat dia sangat menginginkan Deepika di filmnya. Sutradara ini berasal dari selatan dan dia mulai membuat kekacauan di ranah Bollywood. Tidak ada yang namanya Deepika ingin menyombongkan statusnya sebagai bintang nomor 1 saat ini. Salahnya ialah ada pada sutradara itu yang sengaja membuat berita-berita besar di sekitar filmnya agar filmnya bisa mendapatkan perhatian. Tripti Dimri segera menggantikan Deepika di film tersebut. Konon bayarannya dinaikkan dari 4 crore menjadi 10 crore. Hari ini 14 Juni 2025 menandai 5 tahun kepergian Sushant Singh Rajput. Seorang aktor yang memenangkan hati banyak orang, punya mimpi yang sangat tinggi untuk menjadi aktor terbaik. Kepergiannya mendadak telah membuat penggemar menjadi syok berat. Tidak dapat disangka-sangka kalau Sushant memilih langkah bodoh untuk mengakhiri hidupnya. Seperti kata orang, hingga hari ini kepergiannya belum mendapatkan keadilan. Kepergiannya menyoroti bahwa Bollywood sekejam itu kepada pendatang baru, apalagi aktor luar. Namanya dipermainkan di acara reality show, pura-pura tidak dikenali meski dia adalah pencetak hits filmnya sendiri. Semua berhak punya mimpi menjadi the next Shah Rukh Khan. Namun bagi Sushant, jaringan Bollywood benar-benar menghalanginya.
Dia diboikot oleh beberapa rumah produksi ternama Bollywood, digantikan perannya sana-sini oleh anak-anak favoritisme. Hari demi hari kepergiannya mulai dilupakan oleh Bollywood sendiri. Penggemar tidak inginkan juga namanya diingat setiap saat, tetapi mereka inginkan satu keadilan buat Sushant. Bollywood harusnya mencatat sejarah bahwa seorang pria pemimpi pernah membuat industri ini menjadi terpuruk karena kepergiannya. Dia aktor yang luar biasa, punya cukup kenangan indah di industri film. Amir Khan mengatakan film Swades ia tolaknya karena narasinya membosankan. Sudah 4 kali berturut-turut ya Mimin informasikan tentang Amir Khan, tetapi semuanya negatif sampai di sini. Ya kalian jangan anggap serius para fans, ini cuma kebetulan saja Amir Khan dibahas dari sisi negatifnya. Seminggu sebelum perilisan film terbarunya Sitare Zamin-Par, Amir Khan sibuk memberikan wawancara. Dalam perbincangan terbarunya, ia mengungkap alasan mengapa ia tidak ikut ambil bagian dalam film seperti Dar tahun 93 dan Swades 2004 yang awalnya diperuntukkan untuknya. Berbicara tentang Dar Yash Chopra, Amir mengatakan dia tidak memilih keluar dari film itu, tetapi dia dipecat oleh Yash Chopra sendiri. Saya tidak mengatakan tidak kepada Dar. Saya berkata ya, tetapi saya dipecat dari film itu karena saya menginginkan narasi bersama katanya. Ada 2 aktor dan saya memiliki prinsip bahwa jika ada beberapa aktor dalam sebuah film, maka sutradara harus memberikan narasi bersama. Yashji tidak ingin melakukan itu, jadi dia memecat saya, kata Amir. Oh, jadi Amir Khan menginginkan narasi yang sama besarnya dengan Shah Rukh Khan nih guys. Ya memang tidak adil juga sih kalau ada 2 aktor utama, tetapi perannya tidak sama besar ya. Kemudian berbicara tentang Swades, Amir mengatakan dia menolak film tersebut karena dia merasa narasi sutradara Ashutosh Gowriker tersebut membosankan. Saya merasa sangat membosankan, kata Amir. Saya telah mengatakan ini kepada Ashutosh Gowriker ketika dia menceritakan kisah itu kepada saya. Sampai sekarang, kata Amir, dia tidak pernah menonton film Swades itu. Tetapi orang-orang ternyata menyukai film tersebut, heran saja menurut Amir. Mimin juga belum pernah menonton film Swades, tetapi memang si film ini dikatakan cukup baik, meski pendapatannya sendiri tidak begitu baik. Alia Bhatt dan suami beserta anaknya Raha Kapoor akan pindah ke rumah barunya. Rumah baru itu dibangun dengan harga sebesar 250 crore loh teman-teman. 250 crore itu setara dengan 500 miliar rupiah. Setelah bertahun-tahun menanti dan merencanakan dengan matang, Ranbir Kapoor dan Alia Bhatt akhirnya siap pindah ke kediaman mewah baru mereka yang diberi nama Krishna Raj Mansion. Sebuah gedung 6 lantai menakjubkan di kawasan elit Pali Hill, Mumbai. Rumah yang baru selesai dibangun ini merupakan penghormatan bagi warisan keluarga Ranbir. Dibangun di atas rumah yang awalnya dimiliki oleh kakek nenek Ranbir, Raj Kapoor dan Krishna Raj Kapoor. Tanah tersebut diwariskan kepada Rishi Kapoor dan Neetu Kapoor pada tahun 1980-an. Saat ini tanah tersebut dimiliki oleh Ranbir dan Alia. Saat ini mereka bersiap pindah ke tempat tersebut bersama putri mereka Raha Kapoor. Itulah mengapa nama bangunan tersebut dinamai dengan Krishna Raj Mansion. Wah, betul-betul ya, Alia Bhatt seorang yang sangat beruntung di dunia ini guys. Apa yang membuat keberuntungannya tidak lain karena dia tidak sibuk dengan orang lain. Meski orang terus menggunjingnya, tetapi ia hanya berpikiran positif selalu. Beda sama Mimin, orang ketawa dikit saja langsung tersinggung deh. Kalian juga seperti itu kan? Makanya rezeki kita biasa-biasa saja nih. Viral terakhir, Shilpa Shetty dan Raj Kundra terlibat pertengkaran dengan turis asing saat mereka berlibur di Kroasia. Insiden ini terjadi pada tanggal 9 Juli 2025 di Pulau Hvar, Kroasia, saat Shilpa hendak merayakan ultahnya yang ke-50 tahun. Di mana seorang wanita asing sedang makan makanannya, lalu Shilpa Shetty dan tim berbicara dengan keras. Wanita asing itu meminta mereka untuk mengecilkan volume suara. Tapi Raj Kundra, suami Shilpa, menjawab dengan mengatakan, kalian tidak tahu siapa kami. Menurut sumber yang memunculkan video ini di media sosial, kejadiannya terjadi begitu cepat sehingga dia tidak bisa merekam dari awal. Yang ada terlihat hanya keributan yang terjadi antara tim Shilpa dengan wanita asing itu.
Terdengar juga Shilpa Shetty dan tim mengatakan, "Jangan bicara pada kami tidak ingin mendengarmu." Padahal wanita asing itu hanya ingin menikmati makanannya dan dengan sopan meminta mereka untuk berbicara pelan. Raj Kundra mengklarifikasi mengatakan, "Saya telah memesan restoran ini setahun sebelumnya untuk merayakan ulang tahun istri saya. Sayangnya saat tiba kami diberitahu bahwa meja kami telah diberikan kepada grup lain dengan alasan ada kesalahan pemesanan ganda. Saya sangat frustasi, orang tua saya yang sudah lanjut usia, ibu mertua dan 20 tamu lainnya menunggu. Malam yang seharusnya menjadi malam istimewa berubah menjadi sangat menegangkan. Dan ketika kami menyampaikan komplain kami tiba-tiba diminta untuk tetap diam." Nah, seperti itulah cerita aslinya ya guys. Jadi kalau ada video yang beredar, jangan langsung dikomentari dengan sepihak ya. Pasti kalian pengen berkomentar buruk tentang Shilpa dan timnya kan? Ya sudah deh, Mimin akhiri dulu pertemuan kita kali ini ya.